Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Pembakaran gedung DPR itu salah siapa? Orang yang berpikirnya pendek akan berpikir itu pasti salahnya yang membakar gedung DPR tentunya, karena kalau tidak dibakar oleh pelaku pembakaran gedung DPR, tidak mungkin akan terbakar gedung DPR tersebut tentunya. Mereka yang mempunyai pemikiran yang panjang tentunya akan berpikir dengan logis atau dengan logika sesuai dengan situasi dan kondisinya, serta berpikir sesuai dengan fakta atau dengan realita yang berkembang dengan sesuai dengan faktanya. Pembakaran sesuatu itu membutuhkan percikan api yang sangat kecil yang dapat berkembang menjadi besar dan sangat besar. Maksudnya kami di sini, para pelaku pembakaran gedung DPR ingin membakar gedung DPR tentunya ada alasannya, karena tidak puas dengan kinerjanya para wakil rakyat yang tidak dapat dianggap pro dengan aspirasinya para rakyat yang mereka wakilinya. Contohnya kita yang menjadi karyawan di pabrik, bila kerja kita tidak sesuai dengan standar yang diminta bosnya, apa mungkin kita dapat bertahan lama menjadi karyawan di perusahaan pabrik tersebut, sedangkan bos mempunyai undang-undang yang dikhususkan untuknya dengan pasal satunya. Begitu juga dengan rakyat yang tidak puas dengan kinerjanya para wakilnya, pada akhirnya kesal dan terjadilah pembakaran gedung-gedung DPR. Dan semua itu salah siapa? Untuk membahas itu kesalahan siapa, kita kembalikan ke masa pemilu dari zamannya Orde Baru sampai zamannya reformasi, dan sampai saat ini rakyat hanya sebagai alat untuk tercapainya jabatan dan untuk mempertahankan jabatannya tersebut. Dan politik kotor pun dilakukan untuk mendapatkan jabatan dan untuk mempertahankan jabatan tersebut, walau itu bertentangan dengan ideologi Pancasila. Tidak mereka hiraukan banyak nyawa yang menjadi korban kekejaman politik agar jabatannya tetap di tangannya, pada akhirnya berakibat ke rakyat tidak lagi percaya dengan adanya pemilu, yang akhirnya berakibat ke rakyat memilih yang berpolitik uang atau yang disebut politik kapitalis. Sedangkan politik kapitalis seperti orang yang berdagang tidak mau rugi, pada akhirnya akibatnya terjadinya korupsi di mana-mana atau di semua bidang yang ada. Bila itu sudah terjadi, lalu siapa yang bertanggung jawab atau yang harus kita salahkan? Intinya, setelah negeri ini merdeka, apa sudah berideologi Pancasila? Kalau kita mau mengamati dan mencermatinya, Indonesia dari setelah merdeka dan belum berideologi Pancasila. Akan tetapi yang dianut ideologi kapitalis, yang berideologi komunis selalu merongrong ideologi Pancasila, yang berarti mereka para pemuja berhala karena ingkar sila ketuhanan yang Maha Esa. Mereka tidak ada adab ke sesama manusia karena ingkar sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan mereka hanya
pemecah belah umat manusia yang ada di negeri Indonesia, dan yang diuntungkan mereka yang berideologi kapitalis. Bila aset negara rusak, negara akan berhutang ke mereka, yang diuntungkan mereka yang mempunyai kapitalis. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.